mungkin 3 jam di luar suhu ruang karena dia akan cepat meleleh gitu. Iya, buat teman-teman boleh sambil nanya aja kayak Neng Titoh tadi. Jadi kalian bisa ketik pertanyaan kalian yang ada formatnya nih. Coba di scroll ke atas, tinggal kopas, tinggal kasih nama, asal sama pertanyaannya. Jadi aku bisa sambil nyampein ke Chef Nunu nih sambil dia ngocok pastry cream-nya. Jadi aku bisa nanya-nanya gitu. Jadi aku nyampein pertanyaan kalian ke Chef Nunu. Lanjut, Chef. Oke, thank you Mawar. Nah, teman-teman bisa lihat ini konsistensi untuk diplomat cream. Hampir jadi kayak whipped cream. Ini bisa kalian pakai untuk menghias kue, untuk ganti buttercream. Ya kan, kalau misalnya buttercream kan biasanya kalau beli yang instan ada yang rasanya kayak lengket di langit-langit mulut gitu. Nah, ini bisa jadi kalian, atau kalian nggak suka buttercream, kalian ini bisa jadi salah satu pengganti untuk kalian bikin atau menghias kue gitu. Ini bisa selain buat bisa jadi layernya, bisa juga jadi buat coating luarnya gitu. Kita coba ya sekarang. Nah, di sini aku udah punya cake-nya. Ini udah aku potong. Jadi kita tinggal ini aja. Oh iya, aku isi dulu ke sini ya. Bentar, aku ganti dulu. Rasanya itu kalau misalnya cake atau mau pakai sponge cake, mau pakai basic cake biasa buat cake ulang tahun gitu atau bolu jadul gitu, ditambahin diplomat cream ini rasanya kayak cake mahal yang dijual di bakery atau hotel-hotel gitu. Apalagi hotel, sebenarnya hotel mungkin kayak kuenya fancy gitu rasanya, tapi ya sebenarnya itu menggunakan ingredients instan juga. Chef, mau ada pertanyaan lagi nih, Chef. Ya, dari boleh. Febri dari Klaten. Kalau untuk dekor kue, si pastry cream-nya itu bakalan leleh nggak? Gitu. Sama seperti kalau kita aduh maaf, keselak, menghias kue dengan coklat ganas. Nah, rasanya kurang lebih seperti itu. Dia tapi lebih tahan daripada whipping cream doang gitu. Jadi dia sedikit lebih tahan lah. Cuman ya nggak bisa lama-lama juga. Paling kayak kalau ditaruh di luar ruangan paling 4-5 jam atau 3 jam lah at least. 3 jam setelah mungkin kayak dibawa ke perjalanan pulang beli dari toko atau misalnya dikirim dengan perjalanan 3 jam itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya nanti kalian bikin untuk dikirim gitu, misalnya kalian usaha dari rumah jualnya online via Gojek apa, usahain jangan pakai yang same day karena takutnya kuenya rusak di jalan, karena di jalan kan kena sinar matahari langsung gitu, jadi takutnya susah ya pakai yang ini. Sebentar aku ganti ya. Ada pertanyaan lagi nih, Chef. Ya. Dari Malina, Bali. Pertanyaannya tuh, kalau whipping cream itu bisa overmix nggak? Whipping cream bisa overmix nggak? Lah, belum saya gunting ya. Sebentar. Whipping cream bisa overmix nggak? Bisa, dia jatuhnya jadi akan kaku banget gitu. Tapi bisa didiemin aja dulu di suhu ruang, nanti dia balik lagi, suhunya turun lagi, terus dikocok lagi sedikit gitu. Tergantung whipping cream yang dipakai, merek apa ya. Kalau misalnya yang ada tuh whipping cream yang bentuknya frozen, yang bisa diiniin apa ya, mereknya Rich atau apa gitu. Dia bisa turun lagi kok. Kalau whipping cream, kalau penambahan whipping cream tuh bisa overmix nggak, Chef? Maksudnya?
Jadi nanti si pastry cream tuh terus ditambahin whipping cream tuh bisa overmix nggak? Enggak. Perbandingannya aja diatur. Oke. Dia nggak akan jadi pecah gitu, enggak. Nih, aku liatin ya. Dia nggak akan pecah. Bentuknya ya sama aja kayak gini. Chef, boleh diulangin lagi nggak? Tadi campuran krimnya tuh pakai whipping cream plus apa ya? Ini tadi campurannya whipping cream aja. Perbandingannya 1:1. Jadi pastry creamnya misalnya kalian pakai beratnya 250 gram. Whipping creamnya juga kalian pakai 250 gram. Gitu, 250 mili kalau nggak. Perbandingannya 1:1. Gitu. Nah, ini kita mix aja. Nah, aku kasih tahu kalau kalian punya cake yang posisinya belah kayak gini, kalian umpetin di bagian tengah. Kenapa? Biar nggak ketahuan. Gitu. Biar nggak ketahuan, jadi tetap bisa dipakai dan bahannya tidak terbuang. Gitu. Kalau kalian mau pakai fla atau pastry cream aja di lapisannya juga ini bisa, luarnya baru kalian pakein diplomat juga itu bisa, enak juga. Chef, Ila dari Pasuruan mau nanya nih, kalau di mix sama krim keju gimana Chef? Soalnya pernah baca dicampur sama krim keju gitu. Bisa nggak Chef kira-kira? Bisa, boleh dicampur sama cream cheese, tapi jangan cream cheese-nya aja, tetap harus dikasih whipping cream-nya kalau untuk jadi diplomat. Karena menurutku kalau aku udah pernah coba tuh pakai cream cheese doang tanpa pakai whipping cream, rasanya jadi aneh ya, karena cream cheese kan asin, terus ditambahin pastry cream aja kayak kurang mix gitu, jadi aku tetap tambahin lagi si whipping cream gitu. Cuman perbandingannya jadinya 3, 1:1. Tapi kalau misalnya nggak mau rasanya terlalu asin, terlalu creamy, terlalu keju cheesy gitu, si kejunya dipakainya 3/4 aja. Jadi 1:1:3/4 gitu. Jadi nggak terlalu nabrak gitu loh rasanya. Nah, biasanya aku selalu ngisi yang bolong-bolongnya kayak gini. Ini tuh cost-nya bikin kue, anggaplah ini kue tart ulang tahun ya. Ini cost-nya murah, tapi rasanya oke punya. Gaya banget nggak sih aku? Oke punya. Nah, biasanya aku bikin naked cake gini. Naked cake itu yang kayak cuman dikasih coating lapisan luarnya doang, terus nggak dilapisin lagi fondant atau biasanya pakai buttercream lagi. Aku nggak, ya udah cuman si lapisan ininya aja. Makanya aku suka banget si diplomat cream ini, soalnya murah, gampang, cepet bikinnya, dan banyak yang nggak amaze rasanya gitu loh. Nah, kalian tinggal kalau mau nambah rasanya, kalian bikin cake-nya, sponge cake. Ini sebenarnya aku bikin ini adalah brownies kukus. Resep adonannya brownies kukus. Aku nggak bikin dari sponge cake. Karena cost untuk bikin brownies kukus sama sponge cake jauh lebih murah brownies kukus. Gitu menurutku. Karena dia juga pakai bisa pakai minyak goreng, jadinya lebih murah. Nggak pakai butter. Gitu. Rasanya tetap enak kok. Chef, cuman intinya kalian harus pilih coklat yang enak untuk si lapisan cake si brownies kukusnya ini. Ada yang tanya lagi ya, Mawar? Iya nih, ada yang mau nanya lagi dari Febri Klaten. Katanya jika pakai whipping cream bubuk tuh biasanya kan udah manis. Jadi perbandingan gula untuk pastry creamnya berapa ya, Chef? Nah, benar. Kalau misalnya kalian pakai whipping creamnya juga yang instan, yang bubuk, udah ada gulanya tuh. Nah, kalian bikin gulanya dikurangin takarannya setengahnya dari bikin custard biasa, bikin pastry cream biasa.
dikurangin adonannya, takarannya setengahnya gitu. Jadi nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu manis, nggak terlalu maksa gitu. Cuman kalian bisa tambahin mungkin campurannya whipping cream instannya dengan susu. Susunya pakai yang susu full cream gitu. Kalau nggak mau ya udah pakai air dingin biasa aja. Cuman mungkin si takaran pastry creamnya, gulanya dikurangin setengahnya. Jadi setengah adonan setengah takaran gula yang ada di pastry cream kalian kurangin setengahnya dengan ada yang takaran gula yang sudah ada di dalam whipping cream bubuk gitu maksudnya. Ya kan? Bener kan? Aku bisa baca sih sebenarnya pertanyaan kalian dari situ. Ada yang tanya lagi nggak, Mawar? Belum ada yang teman-teman tanya lagi ya? Boleh loh, mau ada tanya lagi. Iya, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Tinggal tulis di chat aja nih. Formatnya udah ada di bawah, tinggal kopas aja. Ayo, aku tunggu. Ada pertanyaan lagi sebelum ada sesi face to face sama Chef Nunuknya nih. Coba. Nah, kalian kalau mau tanya yang tadi apa namanya muselin itu juga nanti aku peragain juga kok yang muselin. Aku nih biasanya nggak pinter bikin pastry, soalnya aku anaknya agak berantakan gitu. Biasanya Chef, yang rapi. Ada yang mau nanya Jessica, lagi nih. Iya, ada yang tanya ada lagi. Yang mau nanya lagi nih. Dari Iva Bandung, katanya merek pastry cream instan yang paling enak dan affordable buat bisnis ini rumahan. Nah, ini pertanyaannya relate banget nih. Halo Iva di Bandung, kita sama-sama orang Bandung. Gimana kondisi Bandung kalau saya malah yang tanya? Merek pastry cream instan yang paling enak dan harganya murah menurutku, yang paling enak itu merek dari Zelandia. Warna bungkusnya, aduh nggak ada, udah aku buang. Warna bungkusnya bir putih tapi ada ungunya. Mereknya Zelandia, Zeelandia, Zelandia. Itu paling enak menurutku. Rasanya paling mirip dengan rasa fla instan yang kita biasa buat sendiri, pastry cream yang biasa kita buat sendiri di rumah. Itu menurutku itu yang paling enak dan harganya juga murah. Jadi 500 gram itu dia hanya 50.000 apa ya? Kalau nggak salah. Iya deh kalau nggak salah. Terakhir aku beli. Ada juga merek lain dari Puratos juga ada. Tapi menurutku paling enak si Zelandia ini yang sering ku pakai. Gitu. Ya. Ini jauh-jauh ya, Mawar? Iya dong, kan menonton Yami nggak cuma di Jakarta aja atau Surabaya kan. Jadi ada pertanyaan nih buat kelas sendiri. Kalau mau dibuat rasa-rasa yang beda-beda, terus pakainya langsung bubuk rasa dicampur atau dicairkan dulu nih bubuknya, terus dicairkannya dengan air panas. Gimana, Chef? Kalau kalian mau berkreasi rasa fly-nya, menurutku kalian jangan pakai yang bubuk atau yang kalau yang bubuk jangan langsung dicampurin. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau rasa coklat, menurutku kalian lebih baik jangan pakai coklat bubuk, tapi pakai dark coklat yang kalian cairin gitu. Terus dia nggak akan merubah tekstur kekentalannya karena dia akan tetap kental, tetap firm kayak pastry cream juga. Cuman lebih rich aja, rasa coklatnya beneran, nggak cuma coklat bubuk. Terus kalau misalnya kalian mau pakai rasa matcha, kalian matcha asli, matcha pure yang emang bubuk matchanya bagus, terus kalian larutkan dulu dengan air, jangan terlalu banyak, atau kalian bisa pakai cairkannya dengan susunya susu anget aja, terus didinginin dulu, jangan sampai dia
masih panas-panas dimasukin coklat leleh gitu, coklat cair. Jangan sampai kalian pakai siram dengan kondisi panas-panas, karena ntar turun lagi dia, drop lagi si tekstur pastry creamnya gitu. Apalagi kalau yang udah dicampur sama whipping cream, bahaya tuh. Boleh campurin. Nah, kalau misalnya kalian mau campurin coklat, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak ininya, apa maksudku? Takaran coklatnya. Nah, kira-kira dari penjelasannya Chef Nunu, kira-kira teman-teman udah ada gambaran belum? Udah mau mulai pastry apa nih dari basic pastry cream ya, Chef ya? Iya, kalian boleh juga loh tanya-tanya ada ide apa, mau ide jualannya apa lagi ya gitu. Aku biasanya selain bikin ini, aku jual kue-kue kecil kayak gini. Oke, Chef, ada pertanyaan lagi nih dari Kebumen. Halo, Kebumen. Ini dari Noviana. Nanya nih, Chef Nunu, diplomat bisa buat ngehias cupcake kan ya? Kira-kira tahan berapa lama kalau cupcake dihias pakai diplomat, terus ditaruh dari suhu ruang berapa lama tuh kira-kira, Chef? Seperti yang aku bilang tadi, ini bisa buat cupcake, buat cake lainnya di suhu ruang itu. Aduh, aku mau ngelap ke situ ini. Di suhu ruang itu dia bisa tahan lebih lama daripada yang cuman pakai krim aja. Jadi kayak mungkin sekitar 3 sampai 6 jam di suhu ruang. Setelah itu lebih baik disimpan di dalam lemari es. Gitu. Dan base consume-nya ini memang dingin ya. Soalnya kalau enggak kurang greget gimana sih biasanya. Kadang cake apapun aku lebih suka yang masuk kulkas dulu, kayak cake yang buttercream biasa gitu, aku lebih suka dia masuk kulkas dulu daripada yang enggak masuk kulkas gitu. Bahkan bolu-bolu gulung biasa pun aku biasanya masukin kulkas dulu. Masukin kulkas, terus baru deh aku aku makan. Iya, lebih enak gitu loh kalau cake apapun dingin gitu. Iya, jadi kayak makan es krim gitu. Bener. Terus ada kuenya di tengah-tengahnya. Jadi enak banget deh. Ini tuh hampir kayak es krim gitu loh, Mawar. Jadi nggak kayak buttercream. Si diplomat ini nggak kayak buttercream. Jadi kayak makan flat tapi creamy gitu. Aduh. Chef, bisa kirimin ke studio aja nggak nih, Chef? Buat dicobain nih. Boleh. Ini ada dari Tangerang mau nanya nih. Nadia namanya. Chef, krimnya ini bisa dipakai buat dessert box nggak ya? Bisa banget. Takarannya tuh gimana biar bisa meleleh? Terima kasih, Chef. Gitu. Sama-sama. Tadi yang tanya, bisa banget. Nah, ini aku udah siapin. Aku ini buat adonan brownie, crumble-crumble-nya sisanya. Aku padetin di cup, terus aku tinggal masukin diplomat krimnya. Takarannya sama aja, tapi kalau kalian mau lebih creamy lagi, lebih meleleh lagi, kalian ngocok whipping creamnya jangan terlalu kaku. Jadi mungkin sedikit lebih encer daripada ini, gitu. Cuman takarannya sih menurutku sama aja, karena dia nanti akan tetap meleleh. Gitu. Tetap akan melting dalam mulut. Dari Klaten lagi nih, Chef. Dari Febri lagi nih. Ya. Kalau misalnya mau jual pastry, nah pakai puff pastry instan tuh nggak apa-apa ya, Chef? Kan jadinya nggak bikinan sendiri, soalnya beli. Itu nyalahin kode etik perbakulan dan perchef-chefan. Enggak, kata siapa. Boleh kok, orang di hotel aja atau toko kue yang itu biasanya mereka pakai juga puff pastry yang instan, yang langsung ada. El Enfir dia punya puff pastry
profesional. Jadi puff pastry-nya memang kualitasnya jauh lebih bagus daripada puff pastry yang biasa dijual di supermarket. Cuman dia biasanya distributor kue yang biasanya Sukanda jadi kayak harus pesen itu Wakanda. Sukanda Jaya dia punya pastry cream puff pastry yang profesional, yang for profesional. Dia emang kualitasnya udah bagus sama kayak yang dibuat chef gitu. Jadi itu sebenarnya mempersingkat waktu produksi, apalagi kayak orang perhotelan gitu atau orang apa, aduh yang ini kasihan banget cuman sedikit. Nanti ini tinggal kalian kasih lagi ya dessert box, nanti akan dibahas lebih lanjut sama chef yang lain. Cuman bisa salah satunya jadi opsi untuk topping si dessert box, dessert inbox atau dessert cup, jar cake apa itu bisa. Ini bisa jadi salah satu opsi lapisannya. Ini nanti kita tambahin buah-buahan karena toppingnya cuma ada ini. Chef, ada pertanyaan nih dari Malang, dari Rika. Halo Rika. Halo Rika. Chef, kalau ditambah dark coklat tuh takaran si coklatnya tuh berapa kira-kira? Sama sekalian dari Jogja ya? Iya. Neng Titoh namanya. Bedanya pastry sama bakery apa sih? Yang mana yang lebih low budget antara pastry sama bakery? Nah, itu aja. Lanjut, Chef. Oke, kalau untuk pastry cream, kalau mau ditambah dark coklat, takarannya segimana? Sebenarnya itu tergantung selera ya, cuman aku biasanya 1:1. Jadi kalau misalnya 100 gram tepung instan, tepung custard instan atau tepung pastry cream instan, aku pakai 100 gram juga dark coklatnya. Kenapa? Karena biar lebih rich aja kayak rasanya. Bahkan kalau kalian tambahin lebih banyak juga nggak apa-apa. Cuman jangan jadi sampai 2 kali lipatnya. Gitu. Karena takutnya teksturnya kayak ini. Jadi main feeling aja biasanya kalau misalnya untuk tambahan topping-topping yang kayak gitu. Cuman harus diperhatiin kalau misalnya si tekstur campuran perisa yang mau kalian pakai kayak misalnya, iya mama nggak ngomong nih, ada yang ngomong, mama nggak ngomong kan, itu kalian bisa atur dengan feeling aja. Jadi kalian rasain aja, udah cukup belum ya rasa coklatnya, udah cukup belum ya rasa matchanya, gitu. Jadi feeling aja sih menurut aku. Gitu. Oh iya, kalau misalnya di dessert box biasanya atasnya dikasih coklat ganache gitu kan. Jadi coklat dicampur whipping cream. Jadi itu juga diplomat namanya. Bener gak sih Jessica? Aku tuh banyak nanya sama Jessica loh ya, anak pastry dia. Nanti minggu depan ada cooking class lagi selanjutnya sama Jessica ya. Mungkin banyak lebih jauhnya sama Jessica. Kalau aku ini bikin pastry-nya hanya usaha rumahan aja. Jadi kalau bedanya pastry sama bakery itu, pastry itu adalah kue kecil istilahnya, kue kecil. Sedangkan kalau bakery itu adalah toko roti. Gitu, bakery, bukan toko roti. Bakery itu artinya roti-rotian gitulah, roti kue-kue yang besar. Kalau pastry itu lebih kue-kue yang kecil, kue-kue mini gitu, kue-kue kecil kayak gini, kayak sus, ini masuknya pastry. Kue-kue small finger, small bite gitu. Kalau bakery itu kayak cake, roti, segala macam itu masuknya ke bakery. Apa yang lebih, apa tadi pertanyaannya Mawar? Pertanyaannya yang lebih rekomen apa ya? Yang lebih low budget tuh antara pastry sama bakery itu apa, Chef? Oke, yang lebih low budget itu semuanya ada beberapa pilihan atau beberapa opsi, ada beberapa substitute untuk bikin si yang katanya high budget ini jadi low budget. Tergantung kita aja. Kayak misalnya ini bikin cake. Bisa bikin cake dengan budget yang murah gitu. Jadi nggak perlu terlalu mahal, nggak perlu terlalu fancy, tergantung aja gimana kita mau bikin elevate si cake atau makanan yang kita buat ini jadi mahal gitu.
Ini cake-nya masih kelihatan kayak cake biasa, ecek-ecek gitu kan. Tapi ini adalah salah satu cake andalanku berjualan. Mau nanya lagi nih Betul, boleh. Ada yang mau nanya lagi nih dari Febri dari Klaten. Aktif ya Febri ya, bagus nih. Mau jualan nih, kayak udah tertarik buat Iya bisnis nih, kayaknya mau rumahan nih. jualan Febri. Jadi puff pastry kalau udah keluar dari oven, kenapa nggak bisa tetap crispy ya chef? Ada tips nggak biar tetap crispy? Kalau disimpan di kulkas sih bisa tetap keras, tapi kalau di suhu ruang kok jadinya kempes-kempes gitu ya chef. Jadi kurang menarik gitu mungkin ya. Oke, sebentar ya, aku mau ngambil coklat bubuk nih. Sebentar ya, Febri. Sebentar ya, aku mencari coklat Chef, bubuk tapi chef, tidak kemana chef? ketemu. Aku nggak ada, masih chef? bersuara kok. Chefnya lagi nyari-nyari bahan ya chef? Bentar, ini lagi cari coklat bubuk, nggak ketemu dari tadi. Gitu tuh emang kalau misalnya suka masak ya. Biasa ini. Cari-cari. Dapur. Ibu-ibu kalau di rumah, teman-teman nih, kalau dapur diberesin orang lain, suka mencari-cari ini di mana, ini di mana. Biasanya ditaruh bukan di tempatnya. Nggak ada juga. Oke. Kita bikin crumble aja kalau gitu. Karena tidak ada ininya. Oke. Ayo lanjut. Gimana tadi? Nah, katanya Febri, puff pastry itu kalau keluar dari oven kenapa nggak crispy Oh, ya? iya, iya. Gitu. Terus gimana sih tips biar tetap crispy? Kalau disimpan di kulkas itu bisa tetap keras, tapi kalau misalnya ditaruh di suhu ruang, jadinya kempes-kempes, jadi kurang menarik gitu loh, chef. Oh, biasanya pastry cream, puff pastry yang ditaruh di kulkas, yang ditaruh di suhu ruang terus dia kempes, berarti itu proses pemanggangannya kurang lama, tapi dia bentuk luarnya udah fresh gitu. Jadi suhunya mungkin pertama pastry cream itu dibakarnya harus dalam suhu tinggi biar dia naik. Tapi setelah dia naik, Grace, suhunya harus dikecilin gitu. Jadi biar dia dalamnya juga tetap apa ya namanya? Enggak soggy. Nah, itu yang nyes gitu itu namanya soggy. Jadi dia enggak anyep gitu. Mungkin jadi begitu dia naik, atau kalian bisa bake ulang, kalian bisa panggang ulang. Panggang, jangan dimasukin ke microwave, karena di microwave malah bikin dia moist jadinya. Horas, Medan. Udah suaranya udah? Oke. Dari Medan nih, dari Naomi namanya. Merek whipping cream rekomen buat Chef Nunu yang cocok buat campuran pastry cream. Dan rekomen banget nih dari Chef Nunu. Apa tuh, Chef? Merek whipping cream. Whipping cream. Kalau buat jualan, kalian bisa pakai Rich. Tapi kalian kalau misalnya mau lebih murah lagi, kalian bisa pakai Milak. Milak harganya murah. Cocok buat jualan. Tapi kalau mau rasanya yang enak dan harganya nggak semahal Elenpir, kalian bisa pakai Anchor. Anchor punya whipping cream, lumayan juga harganya nggak terlalu mahal, tapi lumayan lah. Anchor udah mirip Elenpir buat profesional. Gitu. Biasanya yang ada tulisan for profesional itu yang rasanya, yang harganya lumayan mahal. Karena memang dipakai untuk ini. Ini aku kenapa pakai gelas? Karena aku jauh ngambil rolling pin di sana, susah. Jadi aku pakai ini saja. Nah, ini atasnya harusnya biasanya aku pakai coklat bubuk di atasnya. Tapi aku nggak nemunya coklat bubuknya yang coklat, benar-benar coklat dark gitu. Jadi aku pakai ini aja. Nih. Teman-teman, bagi teman-teman yang udah nanya nih di kolom komentar, bisa nanti langsung nanya-nanya face to face sama Chef Nunu ya, Chef. Oke. Jadi nanti pertanyaannya bisa kalian ajuin langsung sama Chef Nunu. Jadi nanti bisa langsung interaksi lah istilahnya. Udah siap, Chef?
Oke. Nanti raise hand dulu, baru nanti admin kita akan nyalain suara sama kameranya kalian gitu. Jadi kalian bisa nanya ya. Oke, udah ada? Udah ada. Udah ada. Chef, itu enak banget, Chef. Kelihatannya, Chef. Mau ya. Nanti Mau ke dong. studio ya. Terus dong. Padahal satu studio. Suka sepik deh ininya moderatornya. Padahal saya dari tadi terdistraksi sama gerakan-gerakan Anda. Maaf Iya. dong, Chef. Nggak masalah. Ntar mau ya, Chef? Ini teman-teman ada yang mau praktekin Boleh. juga nggak nih di rumah? Kalian bisa, ini jadi salah satu ide. Ini menu paling andalan aku loh. Sebenarnya aku nggak pakai Oreo atasnya ya. Biasanya pakai bubuk coklat, terus aku hias atasnya, dibuat garis-garis gitu pakai penggaris besi. Aku panasin pakai torch, terus aku buat garis-garis gitu. Nanti aku posting di Instagram ya, kue andalan aku. Itu kue jualan aku, harganya HPP-nya murah. COGS-nya hanya setengahnya. Aku misalnya bahannya setengahnya malah nggak sampai. Ternyata bisnis juga nih di rumah. Iya Jadi dong. dia pengen sharing Apalagi sama kalian. sejak PSBB, pesanan semakin banyak. Semakin menambah pundi-pundi keuangan ya, Chef ya. Betul dong. Wow. Oke, sebentar ya, aku pindah ya. Sedekah dong. Teman-teman, kalau ada yang mau nanya face to face langsung sama Chef Nununya bisa raise hand tangannya. Ada di ini fitur Boleh apa? loh admin? kalau kalian mau. Ada di partisipan. Terus ada gambar raise hand gitu. Klik kanan raise hand. Habis itu nanti bisa admin kita yang akan milih nih, akan nyalain saya mau tanya. suara sama kameranya. Ayo teman-teman, siapa yang mau nanya lagi? Langsung nih dijawab sama Chef Nunu. Kamu nanya, Chef Nunu menjawab. Asik. Oh iya, aku mau ngasih tahu kalian loh, kalau kalian yang belum tahu biasanya bikin dessert box atau apapun lah ini yang pakai Oreo, kalian nggak pakai putihnya, kalian bisa beli yang kemasan cookie crumbnya aja, ada loh. Nih aku tunjukin ya. Ini nggak ada brand yang jualan, jadi aku jualan sendiri aja. Nih, Oreo cookie crumb. Jadi ini cuman crumble-nya aja. Bukan crumble. Cookie-nya aja beneran cuma cookie-nya. Jadi potongan cookie. Chef, ada yang Bella udah dari hancur Pasuruan nih, face to face sama Chef Nunu. Mau nanya nih. Boleh. Silakan Bella. Halo Bella. Langsung dinyalain videonya ya Bella sama suaranya. Jangan lupa biar bisa langsung nanya-nanya nih. Hai Bella. Aku kok cuma bisa lihat Bella kecil ya? Bentar. Lagi di-pin ya sama admin ya. Oke, baik. Hai Bella, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Chef Nunu apa kabar? Baik, sehat di Pasuruan. Sehat, tapi udah mulai bosen di rumah aja nih, Chef. Sama dong, tapi aku sih nggak bosen, soalnya aku tetap kerja. Iya. Apa-apa, mantep-mantep di rumah dulu aja. Boleh, gimana, Mau Bella? nanya ya dong, Chef. Ya. Kalau misalnya aku mau bikin dessert inbox dengan menggunakan diplomat cream itu, baiknya tuh packagingnya itu dengan plastik atau maksudnya yang buatannya tuh plastik atau yang jarnya tuh yang kaca? Maksudnya apakah ada lebih tahan yang kaca atau bagaimana gitu, Chef? Menurutku kalau misalnya pakai box plastik juga nggak masalah. Aduh, ini udah habis lagi diplomatnya. Nih, ya karena dia nggak seringkih whipping cream. Jadi dia tetap kayak tahu kan sus agak kental gitu. Nah iya, cuman dia rasanya kalau dicobain dia lebih creamy aja gitu. Teksturnya justru dia ngebantu nggak terlalu kental gitu. Jadi nggak masalah sih kalau misalnya mau pakai plastik aja atau pakai kaca, itu nggak masalah karena dia tetap firm. Lihat, ini tetap firm.
nggak jadi creamy untuk kayak penyimpanan juga nggak ada cream. masalah ya, Chef? Penyimpanan juga nggak ada masalah. Tadi aku bilang sekitar 3 jam sampai 6 jam di suhu ruang itu nggak masalah. Ya itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya buat usaha gitu, kayak buat display belum ada kulkas showcase gitu, jadi ditaruh di etalase biasa nggak masalah. Tapi nanti kayak kita harus punya kulkas biasa gitu buat ditaruh dulu sebentar, baru dikeluarin lagi gitu. Oke. Jadi nggak Jelas masalah. banget, Chef. Makasih banyak ilmunya. Sama-sama. Terima kasih Bella. Sehat-sehat, Chef. Selamat berusaha. Selamat ya. Semoga sukses usahanya bikin. Amin. Doain, Chef. Ya, sama-sama. Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak nih teman-teman? Udah Kayak ada tadi. yang mau jualan di Pasuruan. Iya dong chef, kalau udah dapet ilmunya, udah tahu pegangan kuncinya tuh, ya udah tinggal jalan aja. Jangan bisnisnya. kalah ya, yang semua ada di Pasuruan, ada di mana Klaten. Jangan apa ya namanya, jangan kalah sama produksi toko kue gede gitu. Ini produksi rumahan juga bisa banget. Justru lebih ini ya, kalau misalnya rumahan tuh bisa dirasa-rasa lebih legit gitu. Ya betul sekali Ibu gitu, Mawar bikin kuenya. Aku mau bikin yang muselin krim, tapi aku mau ini apa namanya, ganti dulu whipping creamnya tengahnya gitu, sambil nungguin ada yang mau bertatap muka lagi denganku. Ya teman-teman, siapa yang gitu mau nanya lagi Theo. nih? Mumpung kelasnya masih berlangsung, nanti kalau udah selesai nyesal lagi nggak mau nanya. Ini sebelum live Ya cooking kan? kita makan nasi Padang kebetulan. Yalah. Jadi kayak kekenyangan gitu loh, Mawar. Ngantuk, chef. Ya ampun, apalagi di jam-jam sore-sore gini, enaknya Bener. tidur sore, nggak tidur siang ya. Boleh. Ih, chef, Oke. ada yang mau nanya lagi nih dari Pontianak, dari Mas Darwin. Oke. Mas Darwin nggak mau raise hand terus nanya langsung face to face sama Chef Nurulnya nih. Jauh loh ini dari Kalimantan. Iya loh. Dari Gokil loh. Kalimantan. Suara aku ngebas ya, guys? Jadi maco ya suaranya ya, Chef Nurulnya. Iya. Suaranya dulu katanya. Oh. Oke. Aku tanyain aja ya pertanyaannya ya. Self-raising flower Iya, benar. Bisa dibuat nggak, Chef? Bisa dibuat nggak ya? Bisa. Self-raising flour itu adalah tepung terigu yang ada baking powdernya. Jadi kalau kalian mau bikin, tinggal tambahin baking powder aja, terus kalian mix jadi satu. Ntar dia raise sendiri gitu. Kalau cara mudahnya begitu. Cuman jarang kan ya di Indonesia ada self-raising flour. Tapi sekarang itu kalau di Jakarta, toko bahan kue itu udah jual berbagai jenis self-raising flour. Jadi udah bisa gampang dicari. Mungkin kalau yang di Kalimantan bisa beli di online, bisa. Karena ya sekarang toko kue juga banyak dia jual online untuk kirim keluar kota kok. Jadi nggak cuma di Jakarta aja, bisa kirim ke luar kotaan dan keluar pulau. Jadi kalau misalnya agak ribet bikin self-raising flour, kalian bisa beli aja sendiri. Atau kalau enggak ya kalian bikin tepung terigu campur dengan baking powder. Oke teman-teman, ini kita mau ada sedikit problem sama suara kita. Suara kita jadi ngebas. Jadi stay tune terus di sini. Jangan kemana-mana, jangan left. Nanti 1 menit lagi, aku balik lagi buat benerin sound dulu, oke? Jadi dari tadi suara Algut ngebas.
Halo semuanya. Halo semuanya, balik lagi. Gimana Chef? Suaranya Chef dulu, coba Chef. Tes Chef. Tes. Apakah suaraku masih ngebas teman-teman? Cantik-cantik udah dandan loh aku. Masa suaranya ngebas kayak om-om. Teman-teman, halo, balik lagi. Suara aku sudah tidak ngebas lagi seperti lelaki. Oke, Chef. Ya. Ini ada Ila dari Pasuruan. Ila nggak mau face to face nih. Ila mau face to face ya sama aku. Biar kita tahu muka kamu tuh kayak apa. Ayo. Coba raise hand dulu. Admin gimana, Ila udah masuk belum? Dari Pasuruan. Coba Ila nyalain kameranya sama suaranya biar kita bisa lihat. Ini Chef Runo lagi nge-mix lagi nih. Halo Ila. Ila nggak kabur-kabur kan nih? Halo. Ini udah buka. Oke, ini aku bacain aja deh. Ilanya nggak dada-dada. Oke, Chef, diplomat itu rusaknya gimana ya ketika udah dijual, barangkali kirim sampai 2-3 harian gitu, apa nggak bakalan rusak? Ada yang, apa dia nggak basi? Apa ada tipsnya buat si diplomat itu biar bertahan, Chef? Kalau misalnya dikirim keluar kota, gitu. Oh, silakan, kalau Chef. Diplomat dikirim keluar kota kayaknya bakal ada risiko rusak ya, karena perjalanannya di jalan kan lama ya, nggak bisa cepet, kecuali dibawa sendiri hand carry gitu. Jadi nyampe ya udah langsung masuk kulkas gitu. Kalau misalnya enggak, aku takutnya dia rusak di jalan kalau pengiriman gitu. Bukan karena apa-apa ya, mungkin soalnya takutnya, apalagi naik pesawat kan ditaruhnya di bagasi pesawat ya, panas gitu. Jadi takutnya nggak kuat gitu loh, nggak tahan. Kalau mau dikirim keluar kota nggak apa-apa sih, cuman asal ada pengiriman instan aja. Jangan kotanya jauh-jauh, Bandung Jakarta masih oke lah 3 jam gitu. Tapi kalau jauh-jauh kayaknya jangan deh gitu ya. Rosalina. Dari Rosalina, halo, di Cirebon. Ini mau nanya lagi nggak nih, aku tawarin nih. Mau nanya langsung nih, dada-dada dulu. Gimana caranya? Ada di partisipan, di bawah, terus klik kanan. Siapa? Ada yang mau nanya nih? Ya, boleh. Nurul Lailatul Badriah nih. Oke, nyalain dulu kameranya. Sama dong namanya kita. Azik. Mbak. Halo. Ini aku lagi buat muselin krim loh. Nur Lailatul. Halo. Coba dinyalain dulu kameranya. Suara salah. Sama Saya suaranya. bilang, Kak, nggak ada suaranya. Suaranya saya. Suara kamu hilang. Coba minum air jeruk nipis. Sama kecap tuh bisa. Di-unmute, coba di-unmute. Iva dari Bandung, kalau muselin krim itu campurannya apa aja ya? Nah, si muselin krim ini sama kayak pastry cream dan diplomat, tapi dia pakai butter. Butternya tapi nggak usah dilelehin. Jadi kalau kalian bikin dari scratch, butternya dimasukin ke campuran yang masih hangat tuh, yang masih panas. Kalau kalian pakai yang instan, butternya diusahakan sampai suhu ruang, baru kalian mix barengan
pastry cream instannya. Udah ada Nurul Laila tuh, halo. Halo. Ya Nurul, mati. Nurul, kita sama-sama Nurul. Oh, panggilannya Iva. Iva. Iva yang tanya, muselin. Tulisannya muselin. Mus, coklat mus. Nah, ini muselin cream gitu. Iva kok suaranya mukanya hilang Iva. Kini kita mau berusaha kontak kembali Iva ya. Oke, Iva, pertanyaan kamu sama kayak yang ditanyain nggak ya? Itu bener kan Iva? Nur itu Iva kan bener kan? Campurannya Iva, aku ulangin lagi ya, teman-teman. Campurannya adalah pastry cream, tentu saja dengan whipping cream, dan ditambah butter. Tapi butternya uncooked, jadi tidak dimasak, tidak dipanaskan, tidak dilelehkan, tapi di suhu ruang. Tapi kalau misalnya kalian bikin panas-panas, pas dari pastry cream kalian bikin dari scratch, dari telur kalian panasin sama gula sama susu, itu kalian masukin setelah semuanya disaring. Jadi setelah disaring masih panas, udah hangat-hangat kuku. Hangat kuku nggak ya? Hangat, masih hangat tapi uap panasnya udah hilang, uapnya udah hilang, kalian masukin butternya. Potongan butter dalam kondisi suhu ruang. Tuh, kenapa? Karena butternya tidak boleh masak, harus uncooked. Jadi tidak boleh melalui proses masak, pemanasan gitu. Jadi biar dia tetap smooth. Nah, aduh kalau ada, kalian bisa lihat perbandingannya ya, warnanya tetap kuning. Tapi teksturnya lebih smooth lagi, lebih rich. Jadi kalau tadi pas diplomat rasanya lebih creamy, ini juga creamy tapi yang meleleh gimana ya, meleleh, melt in your mouth. Jadi ini juga bisa jadi salah satu opsi lebih fancy lagi untuk dessert inbox gitu Iva. Jadi dia sama kayak pastry cream, sama kayak diplomat, hanya ditambah butter gitu. Jadi harganya kalau dari segi harga ini sedikit lebih mahal. Ya lebih mahal di antara semua dari ketiganya. Jadi pertama mungkin pastry cream, terus diplomat. Nah ini yang ketiga, si muselin cream ini lebih mahal daripada jenis pastry cream yang lain. Gitu, karena dia pakai butter. Nah ini aku nggak saranin kalian ganti substitute dengan margarin. Karena apa? Karena rasanya akan beda. Karena margarin kan ada transnabati ya, apa ya, lemak jahat. Sebenarnya lemak jahat ya, cuman apa ya, aku nggak saranin deh, kalian lebih baik pakai butter aja, unsalted butter ya. Chef, ada yang mau nanya lagi nih dari Rosalina yang tadi nih, dari Cirebon. Katanya, Chef, rekomen dong pastry apa yang bisa dijadiin dagangan rumah untuk pemula yang baru banget di dunia pastry. Yang baru banget, aku saranin kalian kalian belajar. Gampang banget, cuman kalian mungkin kalau pemula banget, menurutku kalian bikin di dessert box, terus semua, bahkan kalian pastry juga bisa jualan gitu, cuman mungkin kalau kalian nggak bisa buatnya, kalian bisa bikin instan kayak aku dari yang instan. Terus juga kalau nggak salah sekarang itu sudah banyak yang jual kayak kulit pie yang udah jadi, kulit pie-nya aja. Pastry juga banyak yang instan, jadi kalian tinggal isi fla aja apa segala macam, tinggal kalian panggang, terus kalian kasih pastry cream atau kasih kalian muselin cream apa segala macam, banyak kok opsinya gitu. Tapi menurutku yang paling gampang dan income-nya jauh lebih banyak mungkin dessert inbox atau jar cake yang kayak gitu-gitu ya, karena kalian nggak perlu meticulous kayak
harus rapi ngehiasnya kayak bikin cake gitu, harus rapi, harus apa segala macem. Hanya cuman susun-susun aja kayak gini gitu, kalian udah bisa jualan gitu. Jadi effortnya nggak terlalu ini. Apalagi untuk kalian yang nggak terlalu teliti atau nggak terlalu rapi kayak aku, mending jualan dessert inbox atau jar cake yang gitu-gitu. Gitu deh. Ini ada yang nanya lagi. Mutiara. Ini dari Nungki Wardani. Ayo, Siapa? gimana mau Nungki Wardani dari Purwokerto? Mau dinyalain nggak kameranya? Biar bisa Nyalain nanya langsung sama dong, Chef Nunu. Jadi nyalain. interaksi langsung Nyalain. gitu. Jadi kalau belum jelas bisa tanya lagi gitu. Ayo, ditunggu Nungki Wardani. Halo. Dari Purwokerto nih. Gimana? Wah, Chef itu enak banget sih, Chef. Kayaknya, Chef. Iya, Kelihatan kalau di kamu kamera. bisa Wah. cobain. Ntar aku boleh suka mampir colek-colek. ya? Boleh mampir katanya, boleh. Boleh icip-icip? Ya, Tentu tahu lah. saja. Halo, Mbak Nungki. Ini Mau pada join, nggak mau mau join? ini sama aku, Iya kenapa nih. sih? Kenapa sih? Kita bertatap muka loh, aku jadi bisa nge-tag kalian di Instagram, jadi aku inget yang mana gitu loh. Siapa tahu kan mau join bareng bisnis? Oh, ini ada Mbak Febri. Mas Febri. Maaf. Mas Febri. Iya, silakan. Silakan dinyalakan kameranya dan suaranya. Tunjukkan pesonamu, Azek. Chef, jomblo nggak, Chef? Mas Febri, jomblo nggak? Kenapa kalau jomblo Mawar? Ya kan, Lagi cari tadi. jodoh ya. Siapa tahu ya. Aduh. Makasih udah Ayo, dijawab. Mas Febri. Ayo Mas Febri, jangan malu-malu. Halo. Tadi ada yang dari Riau deh yang nanya, benar nggak sih? Duri, Riau. Bikin muslin cream butternya berapa banyak, Chef? Makasih. Oh iya, aku belum jelasin ya. Butternya seberapa banyak, lagi-lagi tergantung kalian teksturnya mau segimana. Tapi aku biasanya pakai takarannya setengah. Jadi perbandingannya setengah. Pastry cream, satu pastry cream, satu whipping cream, setengah butter. Gitu. Butternya suhu ruang ya, biar dia nggak gerinjulan. Biar dia tetap smooth. Nanti aku tunjukin ke kalian dari kamera. Kan bener, aku manggilnya Mbak. Halo, Mbak Febri. Ini Mbak. Kalau mau nanya langsung sama Chef Nunu. Halo Mbak Febri. Halo Chef, mau nanya. Ya. Kan ada pastry cream, muslin, diplomat, terus kalau nggak salah ada krim chantilly. Nah, itu Ya. apa lagi tuh? Intinya sama aja ya menurutku. Cuman si konsistensi teksturnya aja. Sebentar ya, Mbak. Iya. Nih, aku kasih lihat bedanya. Biasanya, kok ini mampet? Biasanya, kelihatan dari tekstur warna dan konsistensinya. Tunggu, aku lupa. Sandili. Aku sambil nginget-nginget. Ini Jessica harusnya anak ini nih. Nah, Mbak, kalau seingat aku, koreksi ya kalau ada yang salah. Kalau teman-teman lain ada yang tahu, Jessica ada ini bisa bantu nggak ya? Aku bingung jelasinnya gimana ya. Kalau misalnya pastry cream itu fla, istilahnya kita kenal fla ya namanya Mbak Febri.
kalau yang pakai whipping cream itu diplomat. Kalau yang kita campur lagi dengan butter itu namanya muselin. Satu lagi ini Jessica akan bantu jawab. Ada phone Karena a friend, phone a friend. phone a friend, saya harus minta bantuan teman saya. Jess. Halo, Jess. Terlihat tidak profesional, tapi saya memang tidak tahu istilah ininya ya. Kita tanya anak bakery ya. Anak bakery, anak pastry ya. Istilah lebih ininya. Boleh suara aja Jessica masuk. Halo, Chef. Mungkin bisa bantu lebih bahasa ilmiahnya, bahasa lebih ininya kali ya. Karena dari Prancis sendiri itu aku terpaksa menanya Jessica, apa saya harus WhatsApp Jessica? Ya kan? Halo. Nah, Jessica bantu jawab ya, Mbak Febri. Oke, jadi sebenarnya chantilly itu pada dasarnya itu nggak jauh beda sama whipping cream. Oke. Ya, jadi kalau chantilly Dijelasin lebih ini. Oke. Jadi kalau chantilly itu berbahan dasarnya itu dari fresh cream juga. Jadi dikocok sama gula. Nah, itu dia bisa disebut sebagai chantilly. Okay. Gitu. Kalau fresh creamnya itu bisa pakai apa ya? Kalau di sini? Kalau fresh creamnya itu sendiri dari fresh cream yang kita suka ketemu di supermarket, Kak. Oke, jadi pakai whipping cream biasa? Iya. Oke, jadi berarti nggak bisa pakai whipping cream yang udah ada gulanya dong? Iya, nggak bisa. Karena itu sebenarnya perpaduan dari krim sama gula. Oke, jadi berarti istilah nama lainnya whipping cream? Iya, dan biasanya kalau chantilly itu supaya dia lebih mengikat atau lebih beku ya, supaya lebih lama cairnya, lebih tahan, dia itu biasanya dicampurin lagi sama gelatin. Jadi kita bikin gelatin mash, jadi biasa tuh gelatin bubuk yang dilebur sama air ya, nanti dia bakal jadi leleh, terus nanti gelatinnya dipadetin dengan cara didinginin, terus nanti biasanya dicampur langsung sama si krimnya waktu lagi dikocok gitu. Atau biasanya kalau nggak harus dipadetin lagi, nggak usah jadi gelatin mash juga itu bisa sih. Jadi cuma dicairin aja, terus dikocok. Gitu. Jadi kalau, aku tadinya mau nanya sepupuku yang ini Prancis. Jadi kalau bisa dijelasin si chantilly ini lebih kayak whipping cream yang jenisnya whipping cream Prancis gitu ya, Jas? Iya, bener Kak. French whipping cream ya? Iya, betul. Oke. Nah, gimana? Febri? Ya, udah ngerti, Chef. Makasih. Ngerti ya? Oke. Nah, jadi mungkin aku bisa rangkum lagi dari hasil yang aku tanya sama Jessica. Jadi kalau si chantilly cream ini kayak whipping cream, tapi teksturnya dia lebih mengikat, lebih kaku, manis. Nggak kayak whipping cream, American whipping cream biasanya nggak terlalu manis. Kalau French whipping cream lebih manis. Dan juga ditambah dengan gelatin biar dia firm gitu. Intinya begitulah. Jadi kalau bedanya dengan pastry cream mungkin menurutku dia teksturnya akan sama, nggak akan sama kayak diplomat. Ya whipping cream aja gitu. Jadi mungkin bukan masuk ke jenis pastry cream tapi masuk ke dalam jenis krim yang biasa dibuat untuk bahan pastry, untuk bahan filling pastry. Bener gitu nggak, Yes? Bener ya?
Ya, kalau Chantilly juga dia lebih manis Lagi sih nih biasanya. chef, ada yang mau Ya, join lagi benar. nih. Jadi lebih Whipping manis. Jadi kalau American whipping cream biasanya nggak terlalu manis, atau misalnya whipping cream yang biasa conventional sugar gitu. Kalau ini pakai gula beneran gitu ya. Ya, betul. Pakai gula. Oke, thank you banget Jessica Thank sudah you, bantuin. Jess. Chef, mau Iya. ada yang mau nanya lagi nih dari Rosalina. Dia mau Rosalina Ayamor. asik. Mau face to face sama Chef Nunu nih. Boleh, silakan. Silakan dinyalakan kameranya dan suaranya. Aku mau ngisi ini loh. Aku jadi terpak. Kayaknya kepencet Rosalina. Suka bercanda nih Rosalina nih. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak nih buat teman-teman? Mumpung kita masih ada waktu, biar Chef Nunu langsung jawab. Apalagi ini udah ada Chef Gilang sama Chef Jessica, jadi kalau misalnya itu bisa sharing. Bisa saling sharing gitu. Ayo ditunggu. Ada pertanyaan lagi? Walau kita terpisah jarak, Surabaya juga akan cooking class ya nanti. Iya, jadi kalian nunggu kabarnya aja di IG-nya Yami ya, Chef. Betul sekali. Udah pada follow Yami app belum? Aku mau ngasih kamu satu pie yang pakai pastry cream dan yang pakai muselin cream. Kamu mau coba nggak? Ih, mau dong. Aku ke studio kamu ya, gimana? Iya, boleh. Boleh ya? Boleh ya? Sini Kayak deket dong. deh. Saya harus naik angkot dulu nih, tapi Chef. Boleh dong. Boleh ya? Coba ya, aku mau nyoba nih. Nah, Dadah! dia ada di sini ternyata. Mawar, jadi ini Boleh. ada, kalau bisa lihat dari samping, dari atas bisa kelihatan nggak? Habis. Jadi Dari kalau samping, misalnya kalian bisa lihat, nah yang ini adalah pastry cream, dia lebih kuning karena dia pakai kuning telur. Iya, iya. Gitu. Dia lebih kuning dan kamu bisa lihat ini lebih kental, sedangkan ini lebih smooth gitu. Iya. Jadi kamu mungkin bisa cobain. Iya, dari warna kan udah kelihatan nih. Tapi kalau dari rasa, apa Benar. yang akan terjadi? Kamu harus cobain yang pastry cream dulu deh. Oke. Ini ya, Chef. Asik. Silakan teman-teman. Dipraktekin di rumah. Biar bisa ngerasain gimana enaknya. Coba ya. Atau kalian mau pakai isian sus juga boleh. Ya udah, aja gitu. Puding, pie buah aja gitu kan. Enak gitu loh, kayak. Ini, pie-nya crunchy. Pie-nya enak dong. Terus, bener rasa coklat nih. Rasa coklat. Terus dalamnya, custard-nya itu lembut. Jadi, melted di mulut. Tetap lembut. Nah, teksturnya kental. Teksturnya kental. Oke. Terus Udah, segigit buahnya. aja dulu. Aduh, Segigit lagi yang itu. Biar langsung tahu bedanya. Gak apa-apa, nanti Yang dihabisin. satu lagi? Yang ini. Yang ini. Pakai muselin cream. Nih, muselin. Muselin ya. Ini enak banget, sumpah. Kalau lo lebih suka yang mana? Ini. Gimana? Ceritain teksturnya. Teksturnya, luarnya crunchy. Terus dalamnya kayak ada ram-ramnya gitu. Soalnya ini aku tambahin ram. Iya, ini enak banget. Tak. Ini dilihat. Terus ininya nggak terlalu manis. Pas gitu. Terus ada buahnya jadi segar. Jadi kalau buat buat jualan tuh macam-macam rasa ada di sini nih, gitu. Enak sih ya? Pada ngiri ya. Ih mau. Gitu.
Kan? Nah, Pengen ya? Ayo jadi coba. aku bisa jelasin nih Mawar. Ya. Ini aku suapin mau. Kirim ke enggak, Malang. gini. Iya rusak dong kalau dikirim ke Malang. Virtual aja gimana? Wit. Ayo nggak jadi. Nah, kalau kalian beli cu pastry yang dijual di mall, apa ya namanya? Bird Papa. Dia pakai jenis pastry creamnya muslin cream karena dia lebih smooth kayak gini. Iya. Ini Coba enak deh. banget loh, teman-teman. Terus kalau kalian mau kasih pakai rum, boleh. Kalau misalnya kalian nggak bisa makan rum, kalian bisa pakai essence rum saja, itu halal. Kalian boleh pakai. Gimana teman-teman, tertarik buat bisnis? Lihat macem-macem gini-gini kan cantik. Coba kamera turun ke bawah. Kamera turun ke bawah. Tuh, ini ada pie. Terus ada dessert in box. Tuh, In cup. in cup. Terus ada ini nih. Cantik-cantik nggak sih? Tuh, Kalian bisa lebih berkreasi lebih jauh lagi sih sebenarnya ya dengan pasti. pilihan opsi-opsi ini. Cuman aku bisa. Udah. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Hai Kak. Halo. Iya. Silakan. Iya, Kamu mau bertanya ya? Aku boleh satu. Iya. Mutia ya? Iya, ini aku Mutia. Oke. Gimana Ya, Mutia? Kan kalau kita bikin pastry itu kan harus pakai pastry plate. Kan lagi corona ini kan ada susah ya kalau toko kue di daerah itu. Jadi bisa nggak sih kita bikin puff pastry tapi diganti ke si pastry plate-nya itu? Diganti. Kalau Kedengeran nggak diganti sih, Kak? Bentar deh, kedengeran kok. Kalau diganti bisa, cuman mungkin nggak akan. Kalaupun diganti Sabtu itu mungkin nggak akan ngembang nggak akan naik ya, nggak akan raise kayak puff pastry pada umumnya gitu. Jadi kalau menurutku kalian aja pakai puff pastry yang udah jadi. Ya. Gitu, iya. Tapi kalau mau, soalnya kalau buat pastry itu nggak banyak opsi substitute penggantinya gitu loh. Kalau nggak ada penggantinya, nggak bisa. Kalau nggak ada penggantinya, nggak bisa diganti sama yang lain dan hasilnya sebagus itu biasanya. Itu apalagi kalau buat puff pastry ya, biasanya kalaupun mau nanti dia jadi jenis pastry yang lain. Jadi ada roll setauku ada puff pastry, ada roll pastry, ada Danish pastry. Nah, jadi si tingkat naiknya itu ada yang cuman kayak Danish pastry naiknya cuman sedikit. Ada yang naik banget jadinya croissant gitu. Gitu-gitu deh menurutku. Jadi kalau misalnya nggak ada substitute, tapi coba aja cari di e-commerce. Oh iya. Cari di e-commerce biasanya bisa dikirim. Oh gitu. Ya. Terus satu lagi kan beberapa kue tuh pakai korset atau apa gitu kan, kayak yang korset jenis korset ya. Korset. Ya korset gitu. Nah tuh kan beberapa kue pakai gituan, itu kan jenisnya bentukannya tuh hampir mirip sama mentega atau margarin gitu kan. Iya. Itu kalau misalnya beberapa kue yang menggunakan itu tapi kita ganti dengan yang lain tuh bisa nggak sih? Atau sama aja kayak jenisnya kayak si bikin pastry tapi nggak pakai pastry flake gitu?
Course fed itu sama kayak pastry fed itu, dia tuh course fed tuh mereknya namanya course fed. Kayak kita TBM, SP, mereknya ada yang SP, ada yang TBM, namanya ya emulsifier gitu, jenisnya emulsifier. Jadi si course fed itu adalah salah satunya juga sih ininya gitu. Maksudnya, tapi kalau misalnya nggak ada, bisa dicari penggantinya si course fed ini. Yang lain juga ada, kalau nggak salah merek lain ada deh, namanya apa gitu, tapi aku lupa. Biasanya toko bahan kue punya merek lain gitu loh, ada merek lain. Namanya aja biasanya. Kan jadi kondisinya kan kalau lagi corona ini beberapa toko bahan kue tuh yang menjual bahan-bahan kue yang lengkap itu kan rada jauh ya dari posisi rumah. Itu saya tuh kayaknya gimana gitu biar tetap bisa jalan bikin itu tapi nggak terlalu jauh juga sama ngindarin ke corona juga. Ya, menurutku sih saranku mending kamu beli online aja lewat e-commerce. Karena kalau kamu di mana sih, di kota apa? Di Jakarta sih, cuma Jakarta itu rada daerah Senen gitu. Titan, Lowits, Titan itu bisa beli lewat Shopee atau Tokopedia loh. Gitu. Titan, Lowits yang ada di Bintaro juga itu bisa lewat online gitu. Kalau lewat Shopee kan atau JNE bisa pakai paket ini biasa ya, pakai nggak harus pakai Gojek gitu langsung sampai. Cuman ya kayak kalau misalnya kamu beli whipping cream yang bahan-bahan yang harus masuk ke kulkas, ya kamu nggak bisa beli harus pakai Gojek ya pengirimannya. Tapi kalau misalnya kamu masih di Jakarta, menurutku banyak kok sekarang Titan online. Di websitenya juga dia bisa langsung pengirimannya, ada by JNE atau apa namanya? JNE atau Tiki. Ya, JNT, si cepat. Banyak kok. Sekarang bisa, kamu nggak usah ini. Gitu. Tadi aku pun dari Titan belinya by WA. Aku nggak ke tokonya. Aku tadi beli tepung pastry cream instan ini di Titan. Diambilnya pakai Gojek sih, karena deket soalnya. Kalau jauh tapi dia bisa by ekspedisi gitu. Oke deh Kak Chef Nunu, makasih ya infonya. Oke, terima kasih Mutia. Makasih Mutia. Mutia tadi dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta ya? Mutia dari Jakarta kan? Jakarta. Ya, sampai ketemu lagi. Ketemu lagi Kak Kita ikut kelas online selanjutnya ya. Yuk. Oke, aku tadi minta nih sama Chef Nunu ininya dessert inbox-nya in jar. Ini enak banget. Apa? In cup. Oh iya betul. Itu lah pokoknya. Ini ada brownies-nya, terus ada di atasnya ada whipped cream-nya, terus tengah-tengahnya ada apa nih Chef namanya Chef? Lapisan tengahnya Chef? Diplomat cream. Diplomat cream. Ini tuh enak banget. Nih, dilihat. Lihat. Ini tuh apa ya? Rasanya tuh lembut, apalagi kalau ini udah ditaruh kulkas. Terus agak udah mulai mengeras. Rasanya tuh mungkin kayak es krim ya, Chef ya jatuhnya ya, Chef. Terus atasnya ada crunchy dari crumble-nya Oreo. Gitu. Ini patut dicoba dan pasti laku banget nih buat jadi bisnis gitu. Oke, punya lah istilahnya. Gitu. Oke, ada yang mau join lagi buat nanya-nanya? Siapa lagi? Mutiara dari Riau, ayo. Silahkan nyalakan kameranya dan suaranya. Kameranya. Chef, ya ampun, gambarnya Chef. Boleh, nih. Mau juga.
Ih, mereka pada minta makanan loh. Ini di belakang kue-kue yang indah ini nih pada dimintain nih sama kru-krunya. Ada yang mau nyobain cake-nya nggak? Kita potong cake-nya ya. Kita potong cake-nya. Aduh. Tahu nggak kos ini berapa? Kosnya berapa ya? 70.000? Nggak sampai. 60.000 kali. Kira-kira bisa dijual berapa nih, Chef? Kayaknya. Kalau segitu. Aku berpikir Lagi berpikir berapa sambil ya? pegang. Dijual berapa ya? Soalnya aku bikin cake yang ukuran 22 apa 24 ya? 24 aku jual harganya 260.000. Tuh, Kan? kalau ini Berapa tuh, Chef? 160.000. Tuh kan bisa ini ya, Chef. Untung gede kan? Jadi Aku boleh bingung, dicoba aku- resep-resepnya. Terus bisa komen di bawah nih, apa mau ada ide pastry apa buat bisnis di rumah? Atau mau saling join buat bisnis bareng, ya nggak, Chef? Oh iya, Iya kan? random aja. Enak nih pasti nih kayaknya nih. Ya, gua puter dipindah. Kurang kompak nih. Nih. Teman-teman ada yang mau in frame nggak tuh buat nyobain cake-nya? Chef Gilang, kita siapa? Kita sapa Chef Gilang. Halo Chef Gilang. Chef Gilang mau ini nih, join nggak nih? Hai. Halo Halo, Chef Chef. Gilang. Mana lagi bikin pastry cream ya? Aku memuji cake buatanku sendiri loh. Tapi seru nggak sih bikin pastry cream itu, Nu? Seru. Lucu. Kak Gilang tahu kan, aku nggak suka bikin kue kan. Tapi kalau bikin pastry cream aku suka. Soalnya aku suka pastry cream, jadi aku mau bikin kelas pastry cream. Bisa di ini ya, bisa dicomot-comot. Iya, soalnya nggak susah gitu loh Kak Gilang, nggak kayak bikin. Dan aku ini bikin yang semua aku bisa gitu loh Kak Gilang, bikinnya terus bikin eclair, terus bikin pie. Sus Bikin emang cake. selalu ahli ya. Aku pun nyontek nih kalau bikin sus nih. Kalau sus aku ahlinya, Kak Gilang aja nanya resep sus sama aku. Aku mah selalu bantet. Tapi kalau Chef Gilang Tapi sejak mendapat pencerahan enggak lah, sekarang udah jarang bantet lah. udah jago dong. Tapi kalau misalnya Chef Gilang bikin cake, suka pakai pastry cream nggak sih? Soalnya kalau aku lihat video-videomu, resepnya bikinnya biasanya ombre cake, yang gitu-gitu, cake-nya yang pakai buttercream yang gitu-gitu Kak Gilang. Coba bisa Ya, di ini nggak? aku Biasanya kamu kalau bikin pastry cream dipakai buat makanan apa sih? kalau pastry cream, kalau yang jenisnya cuman pastry cream doang ya, kalau Indonesianya fly ya, itu sering, lumayan sering, kayak bikin tartlet, terus pie buah, mini tartlet yang gitu-gitu aku sering bikin. Tapi kalau untuk yang diplomat, yang muselin itu jarang banget aku bikin. Dan biasanya kalau macam cake yang kamu bikin itu kayak apa namanya,
cake yang dilapis-lapis gitu biasanya memang senengnya pakai buttercream. Soalnya aku suka ngedekor. Nah, kalau Kak Gilang ngedekor, kalau aku males, asal oles, terus hias pun ditutupin. Jadi nggak kelihatan, nggak rapihnya, bolong-bolongnya. Kalau aku suka bikin bunga-bunga. Iya, kalau Kak Gilang orangnya detail gitu. Kalau aku nggak sabaran. Kalau Kak Gilang adalah orang-orang cold kitchen, kalau aku hot kitchen. Aku mau info juga sih sama teman-teman yang mungkin udah gabung di kelasnya cooking class yang sekarang yang pastry cream. Nanti ke depannya jumpa sama aku juga nanti akan ada kelas juga. Tentunya nanti sama chef-chef lain juga ya, ada Jessica, ada Hana juga. Nah, nanti tema besarnya mungkin masih sama sih, kita pengen ngajarin kayak pastry bisnis gitu loh. Jadi buat periode bulan ini kita akan bicara tentang pastry ya, Chef Gilang. Betul sekali. Jadi nanti jangan lupa yang udah join sekarang, nanti join lagi di chef-chef yang lainnya. Oke, thank you Kak Gilang. Bye. Kak Gilang tadi ada yang tanya, iya tadi abis masak patai kan, Chef Gilang. Oh tadi iya, live IG-nya ada yang nonton juga tuh Kak Gilang. Iya, ada Bella ya. Hai Bel. Ini buat nanti kelas-kelas berikutnya mungkin kita akan adain rutin setiap minggu ya, jadi setiap hari Jumat. Jadi minggu depan mungkin gilirannya masih Jessica ya. Mungkin minggu depan kita akan ketemu Jessica, minggu depannya lagi Gilang, Chef Gilang, minggu depannya lagi Hana. Nanti kita akan bergantian ya. Nanti makanya stay tune terus di Instagramnya Yami. Oke? Pastry juga. Stay tune. Pas dong. Bye-bye. Bye, Chef Gilang. Jangan lupa ikut terus ya, teman-teman. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Mumpung ini nih, masih kalau berapa menit lagi nih, admin? Kalau live Instagram kan lama ya, sebentar ya, nggak lama ya. Maksudnya nanyanya nggak bisa ini gitu. Kalau ini kan kayak lebih private, lebih detail, lebih. Aku tadi motongin ini mau ngasih teman-temanku loh. Pakai piring baru ya. Ini di belakang kamera nih, orang-orangnya pada tunjuk-tunjukkan siapa yang mau in frame. Asik. Kamu jongkok. Kamu jongkok. Aduh, aku berketahuan pendeknya aku dong. Ya ampun, tinggi banget. Iya, ini silakan dicoba cake-nya. Coba dulu. Ih, ini nih emang agak linglung dia. Gimana, Mam? Gimana? Oke. Ya, jadi menurut saya enak sih, enak. Terus nggak terlalu manis juga. Apa ya istilahnya? Pas sih, gitu. Enak dan pas ya, berarti enak dan pas. Jadi nggak terlalu over manis, nggak terlalu itu balance gitu rasanya. Tadi kan kamu udah nyobain yang sus pakai yang muslin cream. Kamu lebih suka mana? Ini kan pakai diplomat cream. Kamu lebih suka yang diplomat cream apa muslin cream yang ada di sus? Hai. Hai, saya. Jawab dulu. Lebih suka ini? Apa? Lebih suka diplomat cream. Iya. Oh, kalau Imam lebih suka diplomat cream yang lebih creamy. Oke, thank you Imam. Selamat bekerja kembali. Semangat. Kita masih belum selesai. Oke, ini ada siapa namanya? Siapa namanya? Kelihatan. Tita di Surabaya. Di Surabaya. Gimana kondisi Surabaya? Di rumahku masih aman-aman aja. Suaranya nggak kedengeran. Di rumahku masih aman-aman aja. Kayaknya AirPods aku mati deh. Bentar ya, Dita. Ya. Di tempat aku, Chef. Dengernya, Chef. Oke, bentar Dita, aku pindah ke situ.
Oke, Chef. Soalnya AirPods-ku habis baterainya. Sini, Chef. Asik, Chef. Mampir ke studio aku, Chef. Oke. Sini, Chef. Geser dikit, Chef, biar kelihatan Oh, kamera, harus Chef. kelihatan. Nah. Iya, harus kelihatan katanya Dita. Maaf ya. Gimana Dita? Masih aman? Chef dulu. Aman, Chef. Kamu di mana rumahnya? Di Driorejo, daerah Surabaya Barat. Surabaya Barat. Oh, gitu masih aman. Deket sama Hati-hati itu, dong. Yunia, deket sama kantornya IDN sini. Masih aman ya. Jangan keluar-keluar ya. Kok Iya, aku siap. Surabaya. Iya, Surabaya banyak juga. Banyak ini. Oke, semoga sehat terus ya. Gimana? Mau Aku tanya mau apa? tanya, tadi kan macam-macam tuh ya, ada di pie, di eclair, di cake, terus macam-macam. Nah itu krimnya itu bisa semuanya dipakai di semua kue itu atau ada ketentuannya gitu nggak sih, Chef? Atau gimana? Aku semuanya reference aja sih. Suaranya putus-putus, Chef, maaf. Putus. Menurutku itu tergantung preference aja. Oh gitu. Kalau misalnya untuk yang karena teksturnya dia lembut banget kan. Jadi menurutku dia lebih cocok pakai diplomat cream atau pastry cream aja. Tapi bukan untuk coating luarnya ya, buat filling layernya aja gitu. Kalau misalnya buat layernya doang nggak apa-apa, tapi kalau buat coating atas dan luarnya jadi kayak bikin naked cake itu nggak kurang, bukan nggak bisa, tapi nanti mungkin kamu harus lapisin lagi pakai buttercream atau apa segala macam biar dia firm gitu. Kalau di cake ya, kalau misalnya untuk di eclair, di sus, di pie itu tiga-tiganya aku rasa cocok. Oke. Terus kalau misalnya tadi kan ada itu ya pastry. Nah itu pastry tadi itu dibuat bundar tuh gimana ya, Chef? Digulung Jadi, gitu? Enggak, dibuat. Pastry instan itu ya? Iya, itu aku pakainya yang instan, yang udah jadi, yang tinggal dipanggang. Itu tinggal kamu bentuk bulat, kamu susun kayak Oh iya paham. Kamu susun, terus yang paling atasnya kamu bolongin tengahnya. Oh gitu ya. Terus itu cocoknya pakai apa kalau pakai pastry itu? Krimnya? Krimnya pakai apa cocoknya? Kalau misalnya itu kayak pakai pastry cream juga cocok, tapi aku tadi cobain warnanya lebih bagus pakai yang pastry cream ya. Ada tapi iya, tapi kalau pas rasa aku rasa menang di diplomat ya. Diplomat. Oke, paham. Menang muslin, sorry, bukan diplomat. Muslin dia lebih smooth gitu, lebih enak. Aku lebih suka muslin sih. Cuman memang costnya agak lebih tinggi kan. Ya. Harus pakai unsalted butter itu ya, Chef? Ya, harus pakai unsalted butter dan pakai whipping cream. Oke. Tapi tiga-tiganya cocok kok. Oke. Terima kasih, Chef Nunu. Sama-sama, Dita. Sehat selalu ya di Surabaya. Bye-bye. Aku pengen bikin whipping cream homemade, resep yang paling enak. Bahannya apa aja ya? Nah, tunggu kelas selanjutnya. Whipping cream homemade. Whipping cream homemade. Gimana ya whipping cream homemade? Whipping cream nanti akan next-nya episode volume 2. Cooking class-nya Jessica ya. Jessica udah ada materinya, bakal bikin buttercream. Nah, dia mungkin akan jelasin sedikit juga tentang krim kayak whipped cream terus segala macam, nanti akan dijelasin lebih lanjut. Jadi ikutan lagi kelasnya ya minggu depan sama Jessica. Gitu. Mana lagi sih pertanyaan? Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya lagi nggak nih, Chef? Iya nih, ayo teman-teman. Ada yang mau nanya lagi, guys? Ini kita sudah bekerja bersama sejak bulan apa, jadi kita social distancing, tapi ya udah kayak... Yang penting mah kita
jaga kebersihan ya, sama jaga kebersihan. kesehatan, makan makanan yang benar. Karena kita gitu. udah kerja lama ya barengan, jadi ya udah kita doang ketemunya. Gitu. Iya. Oke. Oke teman-teman, karena waktu kita udah habis nih. Kita mau foto dulu. Iya betul-betul. Jadi coba teman-teman boleh nyalain kameranya kita foto dulu. Kita foto grup dulu buat posting di Instagram. Gila, ini first cooking class loh ya. kita. Ini ada berapa orang ya? Ada berapa orang? Ya Gilang, ayo nyalain juga. Jessica juga nyalain kameranya. Yuk pada nyalain kameranya. Kita foto grup dulu. Semuanya nyalain. Ancamannya serem ya. Tolong dong diganti grid-nya view semua. Foto bareng. Oke, tolong dong. Saya agak gaptek. Ya. Di mana? Sini. Nah, oke. Siap ya? Ayo bergaya. Admin Yami siapa tuh? Kita. Lah kan ini Yami Cooking Class. Ya? Oke, admin Yami Cooking Class nggak apa-apa. Kok gue nggak ada ya? Oh, lu nggak ada ya, Jessica? Jess. Jessica minggu depan akan bahas tentang buttercream. Seru ya, Chef ya, kayaknya ya, Chef. Iya. Gak ada muka gue. Iya, kok nggak ada? Oh, itu start video. Udah. Masa sih nggak bisa? Siap bergaya ya, 1. Oh, lagi masak nggak apa-apa. Sambil masak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sambil masak. Ya, 1, 2, 3, cheese. Tahan, 1, 2, 3, cheese. Ganti gaya. Bebas. Yeay. Volume 1. Yeay. 1, 2. Tahan. Giginya kering. Sekali lagi guys, sekaliannya. Ini orang keberapa? 1, 2, 3. Udah belum? Gigi kering nih. Udah. Yeay. Aku pamit dulu ya apa di sini. Teman-teman, terima kasih ya sudah ikut cooking class-nya Yami. Yang pertama, jangan lupa rajin ikut cooking class selanjutnya. Masih free ya kan? Masih banyak loh. Masih banyak volumenya. Yang lain-lain. Ngebahas tema-tema yang lain dengan chef-chef yang lain pula gitu. Jadi jangan lupa ikutin online cooking class lagi di tahap selanjutnya. Terus di Yami app itu mau ada hashtag jago masak periode 2. Ya, periode mulai dari 2. kapan, Chef? 8 Juni ya? Ya, 8 katanya. Juni sampai nggak tahu deh. Pokoknya mulai 8 Juni akan ada jago masak 2. Ya, jago pokoknya. masak periode 2. Jadi yang kemarin belum menang, belum dapat, yuk ikut lagi karena bakal ada Banyak hadiah banget, yang iya. lebih banyak lagi daripada periode pertama. Iya. Jadi jangan lupa follow Instagramnya Yami. Terus pantengin terus tuh ada apa aja event-eventnya yang kedepannya. Oke? Kalau gitu saatnya aku dan tim Yami yang lain. Buat pamit undur diri sampai ketemu lagi di Cooking Class online selanjutnya. Bye. Jauh.
Lebih enak.